Nama saya Danang Harjan Sulotomo dan Rizkyani Anggun Latifa. kami akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan manufaktur Dapur Anjun. Gambaran umum akan dijelaskan Anggun Latifa. Dapur Anjun merupakan usaha rumahan dan juga salah satu usaha manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan. Usaha ini beralamat di Kabupaten Jepara atau lebih tepatnya beralamat di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Industri makanan ini berdiri sejak Mei 2020 dan merupakan usaha milik sendiri. Pemilik usaha ini bernama Rizkyani Anggun Latifa atau saya sendiri. Terinspirasi dari nama saya, lalu diberi nama Dapur Anjun. Jenis produk yang diproduksi di toko ini yaitu roti. Sistem penjualan dari usaha ini dengan cara pesan atau bisa langsung datang ke rumahnya. Bisa juga pesan lewat WhatsApp atau Facebook. Model yang digunakan untuk usaha ini berasal dari model pribadi dan tidak mengambil pinjaman dari manapun. Karena ini usaha milik sendiri, untuk membuat makanan yang dipesan pun dibuat sendiri. Dengan kata lain, Dapur Anjun Bakery ini tidak memiliki pegawai atau karyawan. Biasanya dalam sehari bisa membuat kira-kira mencapai 1-8 roti. Untuk memperoleh pelanggan yang banyak, pemilik mempromosikan usaha ini lewat WhatsApp atau Facebook atau juga Instagram. Informasi pembebanan BOP pada setiap pesanan sebesar 550% dari biaya bahan baku. Setiap roti memakan biaya tenaga kerja langsung senilai 5.000 dan penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ukuran roti ada 4. Yang pertama, ukuran 14 cm harga 60.000, ukuran 16 cm harga 75.000, ukuran 18 cm harga 85.000, ukuran 20 cm harga 110.000. Untuk bahan baku dan bahan penolong sudah diuraikan di sini. Yang kedua adalah uraian. Alat-alat Dapur Anjun Bakery. Yang pertama, oven, harga pasaran 3 juta, harga penyusutan Rp35.714. Loyang roti, harga pasaran Rp1.064.000, penyusutan Rp17.733. Mixer, harga pasaran Rp250.000, penyusutan Rp4.167. Spatula, sendok karet, sendok biasa, garpu, harga pasaran Rp150.000, penyusutan Rp2.500. Ayakan, harga pasaran Rp22.000, penyusutan Rp367. Alat pengocok Rp75.000, penyusutan Rp693. Pisau roti atau pisau biasa, harga pasaran Rp35.000, penyusutan Rp583. Etalase, pasaran Rp1.500.000, penyusutan Rp17.857. Kompor, pasaran Rp285.000, penyusutan Rp4.750 dan gas 3 kg, pasaran Rp625.000. Selanjutnya akan saya jelaskan daftar persediaan bahan penolong per 1 Oktober 2020. Pertama, baking powder per kilo 25.000. Jumlah persediaannya 8, jadi 25.000 dikali 8, nominalnya 200.000. Yang kedua, susu bubuk per kilo 60.000, persediaannya 4, nominalnya 60.000 kali 4, yaitu 240. Ketiga, margarin per kilo 32.000, jumlah persediaan 9, nominalnya 288.000. Yang keempat, buttercream per kilo 20.000, jumlah persediaannya 8, nominalnya 160.000. Coklat per kilo 47.000, jumlah persediaannya 5, nominalnya 235.000. Buah ceri per biji 1.000, persediaan 60, nominalnya 60.000. Lilin angka per buah
2.000. Persediaannya 30, nominalnya 60.000. Pisau roti tusuk 1 paket 2.000, jumlah persediaannya 30, nominalnya 60.000. Tataan roti per buah 2.000, jumlah persediaan 30, nominalnya 60.000. Plastik per buah 500 rupiah, jumlah persediaan 40, nominalnya 20.000. Kardus per buah 3.500, persediaannya 30, nominal 105.000. Hiasan 1 paket 5.000, persediaan 30, nominal 150.000. Gas 4 buah, per buah 20.000, dikali 4 sama dengan 80.000. Jadi jumlah persediaan bahan penolong totalnya yaitu Rp1.718.000. Daftar persediaan bahan baku per 1 Oktober 2020. 1. Tepung terigu per kilo 8.000, persediaan 15, nominal 120.000. Emulsifer per kilo 60.000, jumlah persediaan 2, nominal 120.000. Gula pasir per kilo 11.000, jumlah persediaan 16, nominal 176.000. Telur per butir 1.250, persediaannya 35, nominalnya Rp43.750. Jumlah daftar persediaan bahan baku totalnya yaitu Rp459.750. Selanjutnya neraca awal. Neraca awal Dapur Anjun Bakery atau Dapur Anjun per 1 Oktober 2020. Aset lancar. Aset lancar dibagi kas. Kas sama dengan Rp750.000. Piutang dagang kosong. Persediaan bahan baku Rp459.750. Persediaan bahan penolong Rp1.718.000. Jumlah aset lancar yaitu total semua dari aset lancar Rp2.927.750. Aset tetap terbagi 1 yaitu peralatan. Peralatan totalnya Rp7.006.000. Jumlah aset tetap Rp7.006.000. Jumlah aset yaitu aset lancar ditambah aset tetap totalnya Rp9.933.750. Liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas utang dagang 0 dikarenakan tidak ada pembelian secara utang. Yang kedua, utang bank. Utang bank 0. Jumlah liabilitas 0. Ekuitas modal pemilik totalnya Rp9.933.750. Jumlah liabilitas plus ekuitas Rp9.933.750. Tabel pesanan sudah tertera pada Excel ini. Saya tidak bisa membacakan satu persatu dikarenakan ini tabel pesanan. Langsung ke transaksi. Transaksi juga banyak, akan saya jelaskan langsung ke jurnal umum saja. Tanggal Dapur Anjun Bakery atau Dapur Anjun, jurnal umum bulan Oktober 2020. Tanggal 1 Oktober, transaksi pemakaian bahan baku untuk pesanan T01 dengan rincian sebagai berikut. Jurnal umumnya PBDB BBB pada persediaan bahan baku debit 39.500 dan jumlah total langsung ke jumlah total yaitu jurnal umum Rp27.200.738 dan hasilnya balance. Lanjut ke buku besar. Buku besar persediaan bahan baku. Persediaan baku pada akhir tanggal 31 Oktober totalnya Rp438.495. Penolong. Total akhir pada pemakaian BB 3T30T31 debit Rp1.586.360. Selanjutnya persediaan produk jadi. Saldo awal debit 0. Dan pada akhir periode 31 Oktober totalnya juga 0. Selanjutnya penjualan, saldo awal 0. Tanggal 31 Oktober penjualan T31 pada kredit 5.775.000 dan ditutup pada jurnal penutup 5.775.000 sehingga saldo akhir kredit 0. Harga pokok penjualan, saldo awal 0. Pada 31 Oktober HPPT 31 debit
Rp4.367.283. Penyesuaian Rp4.388.709, dan ditutup jurnal penutup yaitu Rp4.388.709. Selanjutnya BOP sesungguhnya, saldo awal 0. BOP sesungguhnya pemakaian BP T31, total saldo debit Rp3.327.640. Penyesuaian total saldo debit Rp3.412.204. Penyesuaian di kredit Rp3.412.204, dan hasil saldo akhir pada BOP sesungguhnya di debit yaitu 0. Selanjutnya BOP dibebankan. Saldo awal kredit 0. Tanggal 31 Oktober pembebanan BOP T31, total saldo Rp3.390.778. Penyesuaian di debit Rp3.390.778, sehingga saldo pembebanan BOP di kredit sama dengan 0. Persediaan barang dalam proses BBB. Saldo awal debit 0. Jumlah saldo di debit pada 31 Oktober transfer pesawat T31 hasilnya 0. Selanjutnya kas. Saldo debit saldo awal 750.000, dan pada tanggal 31 Oktober pesanan T31 sama dengan jumlah saldo kas totalnya Rp1.048.750. Selanjutnya persediaan barang dalam proses atau BOP. Saldo awal debit 0, dan pada akhir tanggal 31 Oktober transfer pesanan T31 jumlah saldo totalnya 0 juga. Akumulasi penyusutan peralatan, saldo awal 0. Tanggal 31 Oktober penyesuaian kredit Rp84.564, saldo Rp84.564. Pref 1 Oktober saldo awal 0. 16 Oktober Anjun mengambil pref pribadi sebesar Rp500.000. Tanggal 28 Oktober sebesar Rp800.000. Total saldo debit Rp1.300.000. Jadi di jurnal penutup juga Rp1.300.000 di kredit, sehingga saldo di debit sama dengan 0. Intisar laba rugi. Tanggal 31 jurnal penutup kredit Rp5.775.000, saldo kredit Rp575.000. Jurnal penutup tanggal 31 Oktober di debit Rp4.413.709, saldo Rp1.361.291. Jurnal penutup tanggal 31 Oktober debit Rp1.361.291, saldo di kredit sama dengan 0. Selanjutnya PBDB BTKL, saldo awal 0, dan di akhir tanggal 31 Oktober juga hasilnya 0. Biaya iklan, saldo awal 0. Biaya iklan dari jurnal umum debit Rp25.000. Jurnal penutup Rp25.000, jadi saldo debit 0. Selisih BOP. Selisih BOP ini dari penyesuaian di debit Rp21.426. Saldo debit juga Rp21.426. Tanggal 31 Oktober 2020 penyesuaian di kredit Rp21.426. Saldo kredit sama dengan 0. Modal saldo awal Rp9.933.750. Jurnal penutup di kredit Rp1.361.291. Saldo kredit sama dengan Rp11.295.041. Di jurnal penutup di debit Rp1.300.000. Saldo Rp9.995.041. Dan ini berkesinambungan dengan laporan perubahan modal. Yang terakhir yaitu peralatan, saldo awal di debit Rp7.006.000. Lanjut ke kartu HPP. Kartu HPP sudah ada tertera di sini. Kalau saya jelaskan nanti malah memakan banyak waktu. Langsung saja ke neraca saldo.
Neraca saldo Dapur Anjun bulan Oktober 2020 kas 1.048.750 didapat dari buku besar, saldo akhir, peralatan 7.006.000 jadi buku besar juga, persediaan bahan baku 438.495, persediaan bahan penolong 1.586.360, modal di kredit 9.930.750, penjualan di kredit 5.775.000, price di debit 1.300.000, biaya iklan 25.000, harga pokok penjualan 4.367.283 rupiah, BOP sesungguhnya 3.327.640 rupiah. BOP dibebankan di kredit 3.390.778 dan hasilnya balance sesuai pada tabel ya teman-teman. Selanjutnya zona penyesuaian Dapur Anjun pada bulan Oktober 2020. Tanggal 31 Oktober 2020, penyesuaian peralatan sebesar 84.564 rupiah dibebankan ke bagian produksi. 31 Oktober 2020, menyesuaikan harga pokok penjualan dengan menutup BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Langsung ke jumlah total. Jumlah total zona penyesuaian yaitu 3.518.194 rupiah dan hasilnya balance. Ini sangat berkesinambungan untuk menutup pada akun buku besar. Selanjutnya neraca saldo. Langsung ke jumlah saja karena memakan banyak waktu juga. Dapur Anjun bulan Oktober 2020. Neraca saldo totalnya 19.099.528 rupiah. Penyesuaian 3.518.194 rupiah. NNSP neraca saldo setelah penyesuaian 15.793.314 rupiah. Laba rugi 4.413.709 rupiah. Kredit 5.775.000 dan di debit juga ditambah 1.361.291 rupiah dan hasilnya balance sama dengan neraca balance juga. Selanjutnya laporan HPP. Laporan HPP Dapur Anjun pada bulan Oktober 2020. Persediaan bahan baku awal 459.750 rupiah. Pembelian bahan baku 595.250 rupiah. Bahan baku tersedia dipakai yaitu penjumlahan dari persediaan bahan baku awal dan pembelian bahan baku totalnya 1.055.000 rupiah. Persediaan bahan baku akhir 438.490 rupiah. Pemakaian bahan baku, pengurangan dari bahan baku tersedia dipakai dikurangi persediaan bahan baku akhir totalnya 616.505 rupiah. BTKL 360.000, BOP 3.390.778 rupiah. Biaya produksi, penjumlahan dari pemakaian bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP totalnya 4.367.283 rupiah. PPDB awal 0, PPDB akhir 0, HP produksi totalnya 4.367.283 rupiah. Persediaan barang jadi awal 4 juta, persediaan barang jadi awal 0 dan total 4.367.283 rupiah. Persediaan barang jadi akhir 0. HP penjualan 4.367.283 rupiah. Selisih BOP 21.426 rupiah. Jadi HP penjualan totalnya yaitu pengurangan dari Jadi HP penjualan yaitu penjumlahan dari HP penjualan ditambah selisih BOP. Jadi totalnya 4.388.709 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anggun Latifah, laporan laba rugi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi Dapur Anjun bulan Oktober 2020. Penjualan dengan nominal 5.775.000
tambah HPP Rp4.388.709 dengan total laba kotor Rp1.386.292. Biaya usaha ada biaya iklan dengan nominal Rp25.000, total biaya usaha Rp25.000. Jadi total bersih usaha adalah Rp1.361.292. Pendapatan di luar usaha 0, jadi laba bersihnya adalah Rp1.361.292. Lanjut ke laporan HPP. Harga pokok produksi. Yang pertama, persediaan bahan baku awal Rp459.750. Pembebanan BB Rp595.250. BB tersedia dipakai Rp1.055.000. Persediaan BB akhir Rp438.495. Pemakaian BB Rp616.505. BTKL Rp360.000. BOP Rp3.390.778. Jadi total biaya produksi adalah Rp4.367.283. PBDP akhir HP produksi Rp4.367.283. Persediaan barang jadi awal 0, jadi totalnya Rp4.387.283. Persediaan barang jadi akhir 0, HP penjualan Rp4.367.283. Dan selisih BOP Rp21.426. Jadi HPP penjualan Rp4.388.709. Lanjut ke laporan laba rugi. Penjualan senilai Rp5.775.000. HPP Rp4.383.709 dengan laba kotor Rp1.386.292. Biaya usaha. Yang pertama, biaya iklan yaitu Rp25.000. Total biaya usahanya Rp25.000. Jadi laba bersih usaha Rp1.361.292. Pendapatan di luar usaha 0. Jadi laba bersih Rp1.361.292. Laporan perubahan modal pada bulan Oktober 2020. Modal awal 9.933.750. Jadi laba bersih usaha ditambah laba bersih usaha Rp1.361.292. Jadi total penambahan Rp11.295.042. Dikurangi price Rp1.300.000 dengan modal akhir Rp9.995.042. Lanjut ke neraca. Aset. Yang pertama, aset lancar. Akun kas Rp1.048.750. Persediaan bahan baku Rp438.495. Persediaan bahan penolong Rp1.586.360. PBDP BBB 0, PBDB BTKL 0, PBDB BOP 0. Persediaan barang jadi 0, jadi total aset lancar Rp3.073.605. Aset tetap peralatan Rp7.006.000. Akumulasi penyusutan peralatan Rp84.564. Jadi total aset tetap Rp6.921.436.
Total aset 9.995.41.000. Utang plus modal. Total utang 0, modal 9.995.041 rupiah. Jadi total utang plus modal sama dengan total aset. Balance. Laporan arus kas Dapur Anjun bulan Oktober 2020. Kegiatan operasi. Penerimaan 5.775.000. Pengeluaran dengan total 1.598.750. Kegiatan pendanaan. Penerimaan 0, pengeluaran PREV 1.300.000. Kegiatan investasi. Penerimaan 0, pengeluaran 0, total kegiatan investasi 0. Jadi saldo kas akhir adalah 1.048.750. Jurnal penutup. Penjualan pada ikhtisar laba rugi atau menutup pendapatan dengan nominal 5.775.000. Ikhtisar laba rugi pada biaya iklan dan HPP menutup beban-beban dengan nominal 4.413.709. Ikhtisar laba rugi pada modal atau menutup laba dengan nominal 1.361.291 rupiah. Modal pada PREV atau menutup PREV total 1.300.000. Jumlah jurnal penutup yaitu 12.850.000 rupiah. Selanjutnya akan saya jelaskan tata saldo setelah penutup. Pertama, kas debit 1.048.750 rupiah. Yang kedua, persediaan bahan baku debit 438.495 rupiah. Persediaan bahan penolong 1.586.360 rupiah. PBDP BBB 0, PBDP BTKL 0, PBDB BOP 0. Persediaan barang jadi 0. Peralatan debit 7.006.000 rupiah. Maaf, saya jelaskan lagi. Peralatan debit 7.006.000 rupiah. Modal dikredit 9.995.042 rupiah. Penjualan dikredit 0, HPP dikredit 0, BOP sesungguhnya dikredit 0, BOP dibebankan dikredit 0. Akumulasi penyusutan peralatan dikredit 84.564 rupiah. PREV dikredit 0, selisih BOP dikredit didebit 0, biaya iklan didebit 0. Jumlah total debit dan kredit yaitu 10.079.605 rupiah. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan Dapur Anjun bulan Oktober 2020. Gambaran umum sudah saya jelaskan dan dijelaskan saudara Anggun pada awal presentasi tadi. Peralatan juga sudah dijelaskan, totalnya itu 7.006 rupiah. Persediaan bahan penolong totalnya 1.718.000 rupiah. Persediaan bahan baku totalnya 459.750 rupiah. Penjelasan tentang nama-nama akun. Kas, uang tunai siap digunakan setiap perusahaan akan mengeluarkan uang. Persediaan bahan baku, bahan-bahan utama yang akan diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi. Persediaan bahan penolong, bahan-bahan yang digunakan sebagai pembantu dalam proses produksi. PBDB BBB, bahan baku yang telah diolah dalam proses produksi tetapi pengerjaannya belum selesai. PBDB BTKL, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung. PBDB BOP, biaya yang digunakan pada fasilitas fisik dan penunjangan dalam memproduksi barang. Persediaan barang jadi, barang-barang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Peralatan, materi yang digunakan untuk melakukan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Akumulasi penyusutan peralatan, jumlah dari beban penyusutan peralatan terjadi selama pemakaian aktiva tetap. PREV, pengambilan dana oleh pemilik atau owner perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.
Penjualan. Aktivitas untuk menjual produksi kepada pelanggan baik secara kredit maupun tunai. HPP. Biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual. BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik atau BOP yang benar-benar terjadi. BOP dibebankan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Biaya iklan, pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk membayar iklan. Selisih BOP, selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Ikhtisar laba rugi, ikhtisar berisi perincian pendapatan dan biaya dalam rangka perhitungan laba atau rugi untuk jangka tertentu. Analisis. Penjualan pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.775.000. Hal tersebut menunjukkan permintaan pasar yang besar mengenai roti. Biaya pengeluaran berproduksi roti itu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, BTKL sebesar Rp4.188.709 dan biaya iklan sebesar Rp25.000. Laba bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp1.361.291. Perusahaan mengalami laba karena pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan atau beban-beban yang dikeluarkan. Aset pada akhir bulan Oktober sebesar Rp9.995.041, mengalami peningkatan daripada aset awal bulan Oktober yaitu sebesar Rp9.933.750. Liabilitas. Dapur Anjun tidak mempunyai liabilitas karena semua modal berasal dari pemiliknya sendiri. Ekuitas, total ekuitas pada akhir bulan Oktober sebesar Rp9.995.041, mengalami peningkatan daripada ekuitas pada awal bulan Oktober 2020 sebesar Rp9.933.750. Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi bulan Oktober 2020 sebesar Rp1.598.750 dan untuk pendanaan sebesar Rp1.300.000. Prospek usaha Dapur Anjun atau Dapur Anjun Bakery. Sebagai salah satu perusahaan makanan bergerak dalam industri roti, Dapur Anjun mempunyai peluang usaha besar. Peluang tersebut bersama dengan tingginya angka populasi penduduk di Kabupaten Kembang dan peningkatan gaya hidup anak milenial. Cukup sekian presentasi laporan keuangan Dapur Anjun Bakery atau Dapur Anjun dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Danang Sulotomo dan Saya Rizkyani Agung Latifa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.